Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Firda Zaira Safa, Deninta Agustina Zanuel, Muhammad Edo Pramudia, Putriku Sherla Ditya Azara, Mutiara Restu Aulia, Iqbal Latif Wisnu Hendrawan, Samuel Eka Putra Hasugian. Di sini kami akan mempresentasikan tentang apa itu laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan karya ilmiah resmi yang ditulis setelah seseorang atau sekelompok orang melakukan kegiatan penelitian, yang berisi penjelasan rinci tentang kegiatan penelitian yang dilakukan beserta hasilnya. Laporan penelitian dapat berupa laporan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Terdapat 3 bagian-bagian dalam laporan penelitian, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Di dalam pembuka terdapat halaman judul, halaman pengesahan, halaman persembahan dan moto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, bagan atau gambar, daftar istilah dan singkatan. 1. Halaman judul. Di dalam halaman judul terdapat judul, pernyataan keperluan, logo, nama penulis, dan nama lembaga. Pada pembuka yang kedua, yaitu halaman pengesahan. Halaman pengesahan memuat pengesahan dari pihak-pihak terkait laporan penelitian tersebut. Halaman ini memuat tanda tangan penguji. Tanda tangan tersebut diperoleh apabila penulis telah melewati tahap pengujian dari tim penguji. Halaman pengesahan skripsi terdiri atas nama penulis, nomor registrasi, jurusan atau fakultas, judul, tanggal pengesahan, tanda tangan tim penguji, dan tanda tangan dekan fakultas. Pada pembuka yang selanjutnya berisi halaman persembahan dan moto. Halaman moto biasanya berupa kata-kata mutiara, sedangkan persembahan diperuntukkan bagi Tuhan, orang tua, sahabat, alma mater, dan sebagainya. Bentuk penulisan dan penggunaan bahasa pada halaman ini cenderung bebas namun tetap dijaga. Namun, penggunaan bahasa juga harus dengan baik dan benar serta sopan. Halaman ini sifatnya tidak selalu ada dalam laporan tugas akhir atau laporan penelitian. Selanjutnya, peneliti diperbolehkan menambahkan halaman ucapan terima kasih, dan halaman ini berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak tertentu yang tidak mungkin ditulis dalam prakata. Pada pembuka yang selanjutnya, terdiri dari kata pengantar, yaitu yang pertama, puji syukur kepada Tuhan. Yang kedua, judul penelitian. Yang ketiga, garis besar isi. Yang keempat, hambatan dalam proses penyusunan. Yang kelima, ucapan terima kasih. Yang keenam, saran dan kritik. Dan yang terakhir, yaitu harapan. Daftar isi. Daftar isi berguna untuk memudahkan pencarian hal-hal yang dikehendaki oleh pembaca. Nomor halaman dalam daftar isi harus sesuai dengan nomor halaman dalam laporan penelitian. Susunan penomoran dalam daftar isi dapat bervariasi. Sistem yang dipergunakan dapat menggunakan sistem huruf dan angka atau sistem digit dengan model lurus atau model lekuk. Daftar tabel bagan gambar. Tabel bagan gambar digunakan untuk menyampaikan informasi yang banyak dan padat. Tabel bagan gambar dihadirkan untuk membantu pemahaman isi yang dimaksud. Namun, tidak semua laporan penelitian mempunyai tabel bagan dan gambar. Dalam penyajiannya, tabel bagan gambar diberi nomor urut. Hal ini untuk memudahkan pencarian. Penempatan tabel bagan gambar disajikan dalam satu halaman, kecuali pada kasus-kasus tertentu. Penyajian pada halaman bersambung dapat menghambat pemahaman pembaca. Daftar istilah dan singkatan. Yang perlu diperhatikan dalam penulisan istilah asing dan singkatan adalah keumuman atau kelaziman. Jika sudah ada padanan dalam bahasa Indonesia, istilah asing dapat dikurangi. Di dalam isi terdapat abstrak, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan juga implikasi. Abstrak merupakan rangkuman keseluruhan isi tulisan yang memuat latar belakang, masalah penelitian, metode penelitian, dan juga hasil penelitian. Yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Bagian isi yang ketiga adalah landasan teori. Pada bagian landasan teori, peneliti tidak sekedar menjejer kumpulan teori yang pernah dibacanya, tetapi lebih merupakan hasil telaah peneliti terhadap satu atau beberapa teori yang berhubungan dengan topik penelitiannya. Teori dalam penelitian boleh diambil dari satu teori atau beberapa teori yang dipadukan secara eklektik.
Hal-hal atau topik-topik yang perlu ditampilkan dalam bab ini hendaknya hal-hal atau topik-topik yang sesuai dengan judul, masalah penelitian, dan tujuan penelitian. Bahan-bahan landasan teori dapat diangkat dari berbagai sumber seperti jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku, makalah, hasil diskusi dan seminar, bahkan terbitan-terbitan resmi pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Yang keempat, ada metode penelitian. Secara umum, bagian ini terdiri atas yang pertama, ada pendekatan penelitian. Pada bagian ini, peneliti perlu menjelaskan pendekatan yang digunakan itu apa dan mengapa memilih pendekatan tersebut. Yang kedua, ada sumber data dan data penelitian. Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumbernya, yaitu tempat atau lokasi ditemukan atau dicari data penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan datanya, misalnya observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Pada bagian ini diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis, transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan semuanya. Yang kelima, ada hasil dan pembahasan. Dalam upaya menjawab masalah penelitian atau tujuan penelitian harus disampulkan secara. Yang kelima ada hasil dan pembahasan. Dalam upaya menjawab masalah penelitian atau tujuan penelitian harus disimpulkan secara eksplisit hasil-hasil yang diperoleh. Sementara itu, penafsiran terhadap temuan penelitian dilakukan dengan menggunakan logika dan teori-teori yang ada. Hasil dan pembahasan tidak harus menjadi nama suatu bab dalam tulisan. Yang umum, penamaan untuk bab ini berhubungan langsung dengan masalah yang dipecahkan. Selanjutnya, simpulan dan implikasi. Simpulan bukan rangkuman atau ringkasan, melainkan hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang telah ditetapkan pada bab pendahuluan. Isi simpulan bersifat singkat, padat, dan jelas. Pada bagian ini memuat temuan pokok, implikasi, dan tidak lanjut penelitian atau rekomendasi yang diajukan. Selanjutnya penutup. Dalam penutup terdapat daftar rujukan dan lampiran. Yang pertama, daftar rujukan. Daftar rujukan adalah kumpulan buku atau sumber lain yang benar-benar diacu atau dirujuk sebagai sumber penulisan. Urutan penulisan unsur-unsur daftar rujukan sebagai berikut. Yang pertama, nama pengarang. Kedua, tahun terbit. Ketiga, judul rujukan atau acuan. Keempat, kota tempat terbit. Kelima, nama penerbit. Dan yang terakhir, lampiran. Lampiran adalah berkas-berkas yang sesuai dengan keperluan dan mendukung penguatan penulisan tulisan. Tidak semua berkas harus dicantumkan, karena terdapat dampak pada banyaknya jumlah halaman dan biaya yang harus dikeluarkan peneliti. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.